Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Liati dengan NIM 540122122 akan menjelaskan ARDL model. Nah, apa itu ARDL model? ARDL itu dibagi, yaitu ada autoregresif dan ada distributif, like seperti namanya AR dan DL. Nah, autoregresif sendiri itu jadi variabel sekarang itu dipengaruhi oleh variabel di masa lalu. Di sini ada variabel Y, itu yang mencerminkan AR-nya dengan ordo P. Selanjutnya itu distributif, like itu memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini ataupun nilai masa lalu, like dari variabel independen variabel, yaitu variabel independennya yaitu variabel X yang mencerminkan nilai DL-nya atau ordonya itu Q. Jadi dari dalam model ARDL itu modelnya tidak hanya mencakup like variabel dependen tetapi juga like dari variabel independennya. Nah, di sini itu ada rumusnya. Nah, untuk untuk nilai dari pi dan Q ini, di mana nilai pi ini harus lebih besar atau sama dengan satu dan nilai Q ini harus lebih besar atau sama dengan nol. Jadi artinya like dari P atau like AR-nya itu minimal satu dan tidak boleh nol. Dan untuk eh, untuk AR, yaitu AR-nya 0, maka tidak dapat diestimasi dengan ARDL. Maka harus mengganti variabel atau menambah variabel atau menambah periodenya. Nah, di sini mengapa sih ARDL digunakan? Karena dalam analisis time series itu tidak semua data itu bersifat stasioner pada level. Ada yang pada stasioner pada first difference atau bahkan ada yang second difference. Nah, sehingga perbedaan tingkat stasioner ini mempengaruhi pemilihan model atau model analisisnya. Nah, tapi model ARDL ini memiliki batasan, yaitu maksimal eh, bersifat stasioner pada first difference-nya. Misalnya jika variabel itu stasioner pada second difference, maka variabel itu tidak dapat dimasukkan dalam analis ARDL. Nah, cara mengatasinya itu dengan cara variabel itu harus dihapus atau bisa digunakan dalam em, atau bisa mengganti variabel atau alternatif lainnya itu periode waktunya itu diperpanjang sampai menjadi stasioner pada first difference. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi misalnya kalau datanya itu stasioner pada tingkat level, maka akan melakukan uji VAR. Kalau semua variabelnya itu first difference, maka kita uji co-integrationnya. Kalau misalnya dia tidak, maka gunakan VAR FD, dan jika iya, maka menggunakan ECM. Sedangkan kalau semua variabelnya itu stasionernya ada yang di level, ada yang di first difference, maka diuji coba juga. Kalau misalnya dia no co-integration maka nggak bisa dilanjutin, tapi kalau co-integration maka menggunakan areal bound test. Nah, selanjutnya itu siapa sih yang menggunakan ARDL ini? Nah, yaitu para ekonom, yaitu yang menganalisis hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar harga minyak, dan lain-lainnya. Peneliti keuangan juga memeriksa hubungan antara harga saham, suku bunga, dan investasi. Selain itu, pemerintah dan bank sentral juga bisa menggunakan model ini untuk menilai dampak kebijakan moneter terhadap perekonomiannya. Nah, di mana ARDL ini diterapkan, itu bisa menggunakan dengan aplikasi software seperti Visual Studio, Stata, Python, dan aplikasi lainnya. Nah, kapan sih ARDL ini digunakan? Nah, ketika kita ingin menganalisis hubungan jangka panjang antara variabel ekonomi atau variabel lainnya. Nah, misalnya jika variabel memiliki kombinasi pada stasioner pada level atau first difference, terus yang ketiga itu saat sampel data relatif kecil. Nah, di sini bagaimana cara kita menganalisis RDL? Di sini ada step-stepnya. Yang pertama, itu kita harus uji stasionaritasnya menggunakan Uniroot test. Bisa menggunakan ADF atau bisa menggunakan misalnya tes lain seperti Philips, Peron. Nah, terus yang kedua itu menentukan model ARDL optimalnya. Itu dilihat dari, untuk menentukan lag-nya itu dilihat dari AIC-nya yang paling kecil. Terus untuk uji ke integrasinya bisa menggunakan bond test. Jadi jika nilai F statistiknya itu lebih besar dari nilai upper boundnya, maka dia ada hubungan jangka panjang. Tapi kalau F statistik itu lebih kecil dari lower boundnya, berarti dia tidak ada hubungan jangka panjang.
Soalnya kita menggunakan estimasi model ARDL itu kita uji apakah datanya ada autocorrelation, ataukah datanya homoskedastisitas, atau apakah datanya normal. Selanjutnya yang terakhir itu interpretasi. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasi analisis RDL ini menggunakan aplikasi Stata. Ini teman-teman buka dulu statanya. Nah, udah itu kita copy. Di sini di copy. Aku pakai dari 2016 sampai 2023. Ya, pencet yang ini new data editor, udah itu paste variable names. Nah, udah itu kita bakal masukin tanggalnya, nambahin variabel waktunya, tulis aja gent sama dengan apa ini? Gini. Itu gent new t sama dengan tm, masukin datanya tadi dari 2016 M1 ya, karena bulan 1 data kita itu bulanan, ditambah T-1. Nah, udah itu nanti dia bakal muncul di sininya. Kita ubah dulu biar jadi namanya jadi yang only, terus yang ini ya, itu oke aja, terus nanti dia berubah. Nah, udah itu kita bakal eh, masukin ke datanya time series di set new gini aja. Nah, itu datanya udah time series. Sudah itu kita bakal uji stasioner menggunakan tes, yaitu ADF. Tes caranya itu def Wooler, tulis aja, terus masukin semua variabel. Jadi kita bakal uji stasioner untuk semua variabel ya, variabel Y dan variabel X-nya. Mulai dulu dari misalnya Y-nya dulu inflasi. Nah, dia stasioner ya pada level. Selanjutnya kita yang X-nya misalnya di BI rate dulu. BI rate, oh berarti dia datanya ini, coba kita first difference. Iya, datanya first difference. Terus untuk yang variabel X yang kedua itu jumlah uang beredar, atau kita singkat M2 aja. Sama sepertinya dia juga first difference. Ya, benar first difference. Jadi untuk data levelnya ini kita campuran ya. Untuk inflasinya itu stasioner pada level, sisanya itu stasioner pada first difference. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lag optimum dengan cara tulis aja di komen itu var search. Masukin semua variabelnya dimulai dari yang dependen dulu, berarti inflasi. Terus ke BI rate, variabel X-nya, terus M2. Udah itu di enter aja nanti muncul. Nah, di sini kita kelihatan bahwa lag-nya itu ada di 2 karena AIC-nya itu paling kecil dan dari LL-nya ini juga yang paling kecil. Udah itu kita bakal melakukan tes kointegrasi. Apakah data ini tuh eh, adakah hubungannya dengan jangka panjang atau tidak? Karena data kita campuran, yaitu ada yang first difference, ada yang stasioner pada first difference, dan ada juga yang level, kita langsung melakukan bondage. Tapi sebelum kita melakukan bondage, kita harus tahu dulu model ARDL-nya ya. Caranya itu kita bisa dengan cara SSC. Kita install dulu ARDL-nya, install ARDL. Nanti dia otomatis ke install. Nah, udah itu kita ketik ARDL, masukin yang biar cepet di copy aja. Yang mau yang ini biar cepet di copy, ini copy. Hmm, ini format. Next-nya itu 2 ya, teman-teman. Tadi karena kita udah coba 2. Jangan lupa AIC-nya. Nah, bisa dilihat bahwa
Hmm, Inflasi pada leg pertama itu udah signifikan, by rate juga leg pertama udah signifikan, dan di sini kita ada RDL modelnya 110. Nah, udah itu kita baru bakal melakukan bond testnya. Itu caranya tulis aja RDL yang tadi di copy, koma, masukin legsnya, yaitu satu, eh, jangan lupa pakai tutup kurung ya. Satu, satu, nol, ditutup kurung, baru EC, B, tes. Boleh itu kita. Nah, F statistiknya bisa dilihat bahwa dia itu lebih besar dari upper boundnya. Upper bound yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Berarti intinya apa? Intinya dia itu tidak, eh, eh, intinya itu dia itu mempengaruhi, ada hubungan dengan jangka panjangnya. Jadi mempengaruhi, jadi data ini mempengaruhi juga pada waktu jangka panjangnya. Ada itu kita bakal uji, eh, yang tadi uji apakah ada autocorrelationnya, apakah datanya ada heteronya, dan apakah datanya normal. Kita uji satu-satu di mana ada autocorrelations. Kita pakai Durbin Watson untuk autocorrelationnya. Terus saja Estad de Watson. Itu ya, bentar. Nah, di mana di sini statnya 1,91, di mana dia lebih besar dari nol, otomatis dia itu tidak mengandung autocorrelation. Selanjutnya kita akan mengetahui apakah dia hetero atau tidak itu dengan cara IM test. Install dulu kita IM testnya. Ah, maaf, ini aku salah ketik, kurang SSC. SSC terus install. Udah itu baru deh start IM test Y. Nah, dia tuh di atas, hampir ya, hampir mengandung hetero, tapi karena dia di atas 0,05, em, dia tidak, apa ya, ham, hmm, bukan tidak ada hetero, tapi hampir ya, hampir ada hetero. Selanjutnya kita akan memunculkan model grafik Jusumnya dengan cara tulis aja install SSC, install Vâng, chị này. Dan itu yang terakhir kita komen Jusum 6, masukin variabel semuanya, maaf, masukin inflasinya, tadi X-nya itu BI rate, terus tadi apa? Oh ya, M2 ya, koma, CS, dalam kurung, terus intinya LW, artinya lower, terus ininya kue artinya upper, gitu, enter. Nah, nah, tadi kan aku udah bilang ya, ada data yang dia tuh 0,567. Makanya kenapa dia ini sebenarnya kan, data itu dibilang heteroskedasnya misalnya di bawah 0,05, sedangkan datanya ini di atas 0,05. Berarti dia tuh hampir ya. Makanya jadi ada data yang keluar sedikit di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.